Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya dan kelompok akan memberikan pengertian tentang soft skill dan bagaimana penerapannya di masa ke depan. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Saya Kira Ferlois. Saya Fran Wijaya. Saya Valerie Inen Tamzil. Saya Alicia Lydia Rekbar. Saya Ferlin Elijah. Dan saya Livia Leta Dermawan. Soft skill merupakan suatu keterampilan non-teknis yang berkaitan dengan cara orang berkomunikasi, berinteraksi, dan juga bekerja sama dengan orang lain. Keterampilan tersebut memiliki beberapa aspek, diantaranya komunikasi, kepemimpinan, bekerja sama dengan orang lain, empati, dan juga beradaptasi. Soft skill memiliki peran yang baik untuk masa depan seseorang. Yang pertama adalah dalam meningkatkan peluang karir. Komunikasi yang baik dan kepemimpinan kuat dapat membantu kita untuk mendapatkan dan mempertahankan pekerjaan kita dengan baik. Yang kedua adalah mendukung kesuksesan di tempat kerja. Kemampuan tim dalam kerjasama, berpikir kritis, dan menyelesaikan masalah dapat membuat seseorang menjadi produktif dan dihargai. Peranan soft skill selanjutnya adalah mempermudah adaptasi terhadap perubahan. Nah, seperti yang kita tahu, dunia kerja terus dan terus berkembang, terutama dengan kemajuan teknologi. Oleh sebab itu, dengan mempelajari soft skill seperti fleksibilitas dan kemampuan belajar mandiri dapat membantu kita agar dapat bertahan di dunia yang terus dan terus berubah. Selanjutnya, membantu hubungan yang baik dalam kehidupan profesional maupun pribadi. Keterampilan interpersonal yang baik dapat membantu jaringan sosial yang kuat dan hubungan yang harmonis. Soft skill juga melengkapi kita menjadi pemimpin yang sejati. Karena pemimpin yang efektif sangat membutuhkan soft skill seperti empati, kemampuan berkomunikasi yang baik, dan kemampuan untuk melakukan pertimbangan yang matang dalam mengambil keputusan. Menurut Daniel Goleman, emotional intelligence seseorang tidak hanya ditentukan oleh IQ atau intelligence quotient mereka, tetapi ditentukan juga oleh bagaimana cara mereka mengendalikan emosi mereka dan bagaimana cara mereka bersosialisasi dengan orang lain. Di buku Daniel Goleman, yaitu Emotional Intelligence pada tahun 1995, ia membagi emotional intelligence menjadi 5 bagian. Pertama, kesadaran diri atau self-awareness, yaitu adalah kemampuan mengenali dan memahami emosi diri sendiri. Orang yang memiliki kesadaran diri tinggi mampu mengerti apa yang mereka rasakan dan mengapa mereka merasakannya, mengenali dampak emosinya terhadap orang lain, dan mengerti apa kelebihan dan kekurangannya yang mereka rasakan. Yang kedua yaitu pengendalian diri atau self-regulation, kemampuan mengelola dan mengontrol emosi sehingga tidak mudah terpancing dan bertindak impulsif. Ciri-ciri orang dengan pengendalian diri yang baik yaitu: yang pertama, mampu bersikap tenang dalam keadaan sulit; yang kedua, tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan; dan yang ketiga, dapat menyesuaikan diri dengan perubahan. Yang ketiga adalah motivasi atau motivation. Motivasi sendiri adalah dorongan dari dalam diri untuk mencapai tujuan dan tetap bertahan meskipun menghadapi rintangan. Orang yang memiliki motivasi tinggi biasanya fokus pada pencapaian jangka panjang, berorientasi pada perbaikan diri dan bukannya hasil instan, dan memiliki optimisme serta semangat kerja yang kuat. Selanjutnya adalah empati. Empati merupakan kemampuan kita untuk memahami dan merasakan emosi dari sesama kita dengan menempatkan diri kita dalam perspektif mereka. Manfaat dari empati diantaranya meningkatkan kerjasama dalam tim, membangun hubungan yang lebih baik dengan sesama, dan membantu kita untuk memahami perasaan dari sesama kita dengan lebih mendalam. Dan yang kelima adalah keterampilan sosial ataupun social skill, di mana kemampuan ini yang dapat membuat orang lain dapat berinteraksi dengan orang lain secara efektif. Dan apa saja keterampilan yang dibutuhkan? Yang pertama, dapat berkomunikasi dengan jelas dan meyakinkan orang lain. Dan yang kedua, dapat memimpin suatu kerjasama tim. Dan yang terakhir, yang ketiga merupakan dapat membangun lingkup sosial yang positif maupun di bidang profesional. Hai semuanya. Aku mau nanya nih, kabar kalian gimana? Baik-baik semua? Baik, cuma Kalian semua juga lagi ada masalah ya? Aku kira aku doang. tapi sebenarnya kalau kita pikir-pikir lagi, kita semua kan punya mimpi besar nih, gak mungkin dong kita nyerah gitu aja. Bener banget Ale, kita nggak boleh patah semangat juga sih. Aku jadi sadar deh, dipikir-pikir
mikir ya, nggak ada orang sukses yang nggak pernah gagal dulu. Benar sih, kalau kita kayak berhenti sekarang, kita pasti nggak tahu seberapa jauh kita bisa berkembang. Oh iya, aku juga jadi keinget sama salah satu kata-kata dari penulis idola aku. Kalau misalnya tulisan yang bagus itu butuh waktu, kesabaran, dan juga percaya diri. Nah, itu sih nge-remind kita deh kayaknya kalau misalnya kita tuh harus bisa lebih percaya lagi nih sama diri kita sendiri. Bener banget dan setuju banget. Aku juga akan belajar lebih banyak lagi tentang hal bisnis dan cara untuk aku berkembang. Thank you so much teman-teman. Aku jadi lega dan juga semangat buat hari-hari ke depannya. Gimana nih kabar kalian? Dan aku pengen tahu sih, gimana rasanya kalian? Tercapai gak semuanya? Sesuai janji-janji kita kemarin loh. Aku sih udah lancar nih. Aku juga untungnya karena atasan aku ngabarin aku dia aku jadi ganteng. Gimana nih kalau filmnya aku bilang kamu harus banget. Ya lumayan sih, top 2 kemarin. Boleh. By the way, salah satu teman kita ada yang paling sama youtuber terkenal itu gak sih? Iya. Iya, tapi itu all thanks to Aisyah graphic designer. Kok bisa? Jadi kayak ceritanya kan awalnya aku mau buat desain grafis itu. Terus pas tahu aku langsung dikasih sama terus gini mau ikut gitu. Tapi puji Tuhan Yesus nih, aku berhasil di bisnis aku kali ini dan profit keuntungannya itu luar biasa besar loh. Aduh, itu terakhir deh. Yeay, ayo Kesimpulannya, emotional intelligence lebih penting daripada IQ. Hal ini sangat menentukan kesuksesan seseorang loh. Terutama di dunia kerja dan juga di kehidupan sosial. Keterampilan ini membantu seseorang membangun hubungan yang baik dalam menghadapi tantangan, serta mencapai tujuan dengan lebih efektif. Sekian kami dari kelompok 6. Terima kasih.